من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatimil lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, ketua pengajian sekaligus ketua lingkungan Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagya, Bapak Mansur, yang saya hormati juga MC Bapak Asmuloh, mudah-mudahan sehat panjang umur, Bapak Ustadz Asmat juga yang saya hormati, Bapak Sahadi, Bapak Samsur Rijal, dan juga Bapak Subur, semuanya dah jamaah Majelis Ta'lim Al-Baniyah rahimakumullah, sahibul bait Bapak Haji Duli Jarkoni beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka rutinitas kita, kewajiban kita yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, malam hari ini untuk kegiatan taklim mungkin terakhir ya, karena kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, keagungan. Maka kegiatan setiap malam Senin kita berhentikan dulu, kita isi dengan mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan melanjutkan membacakan kitab Irsalul Ibad yang tadi pagi sudah sedikit, sekarang saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, kenapa? Karena mic-nya berat. Kalau lama pegel juga ini. Mic-nya berat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi amin. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban itu artinya apa Bapak kemarin? Cabang. Cabang-cabang kebaikan yang Allah berikan di bulan ini sangat banyak. Ya, Rajab adalah bulan nanem. Sya'ban bulan nyiram. Ramadan bulan panen. Nah, nyiram itu artinya apa kemarin? Nyiram itu artinya latihan. Berarti di bulan Sya'ban ini kita harus banyak latihan, warning up untuk melakukan perbuatan baik dan juga mencegah perbuatan yang tadinya sering gosip, sekarang sudah ngerem dikit-dikit. Kenapa? Entar di bulan Ramadan bisa berhenti. Kalau nggak latihan dari sekarang, susah. Yang sholatnya sekarang masih malas, rajinin sekarang. Kenapa? Entar terawih lama 23 rakaat. Ya kan? Kalau nggak ada pemanasan, entar kayak main bola, cepet kram, cepet pegel. Makanya kalau orang nggak latihan, main bolanya nggak lama. Nah, begitupun orang di bulan Ramadan ibadah nggak latihan, makanya ibadahnya nggak lama. Malam pertama terawih full, banyak masjid. 2 masih lumayan, 3 udah mulai berkurang, udah pada keram itu, ya kan? Nah, keram. Malam keempat kaki udah pada pegel. Kenapa? Nggak latihan, nggak warning up. Malam kelima udah pada pegang pinggang.
Iya panas. Kenapa tadinya nggak latihan? Nah, malam ke-6 ya udah cedera semuanya. Tinggal imam sama Bilal. Ya. Makanya sekarang latihan nih, yang sholat sunatnya belum sekarang latihan. Tambahlah ba'diyah, qobliyah, tambah witir. Kenapa latihan? Ntar bulan Ramadan kagak kaget. Ya, apalagi dalam hadis ini dikatakan dari Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Hurairah, man adraka ramadhana wa alaihi min ramadan syai'un fa innahu la yaqbalullahu minhu. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan tapi masih punya utang puasa tahun yang lalu, maka ibadah puasanya tahun ini nggak diterima. Nah, makanya sekarang sekalian latihan, yang punya kodoan bayar. Masih punya kodoan kan nih? Ya. Kalau masih ada utang, segera bayar. Karena kalau tidak dibayar, maka puasa Ramadan tahun ini kita di pending pahalanya. Sampai kapan? Hatta yasumahu, sampai dia mengkodoknya. Nah, jadi masih ada waktu sekarang nih. Sekitar 10 hari lagi dah. Ya, yang kemarin atau tahun-tahun kemarin. Tahun-tahun dulu kita waktu anak muda, waktu nakal-nakalnya nih. Dulu saya pernah nggak puasa. Ya kodo sekarang. Mumpung masih gagah, masih kuat, ada waktu, puasa, kodok. Kenapa? Puasa kita tahun-tahun kemarin nggak diterima kalau kita masih punya utang. Kayak kita punya kreditan motor, belum lunas, mau ngredit lagi. Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa ngredit lagi. Nah begitupun dengan puasa kita. Kalau tahun ini masih punya utang tahun yang kemarin, ya tahun ini masih dipending. Tahun kemarin masih udah full, tapi tahun kemarinnya masih ada, ya dipending juga tahun ini. Ya, nah makanya harus dikodok, dibayar. Sambil apa? Sambil latihan. Ya makanya Nabi dalam satu riwayat mengatakan puasa sunnah paling banyak Nabi itu di bulan Sya'ban. Ya paling banyak. Kenapa? Ya sambil latihan. Wa fi riwayatin, dalam hadis lain dikatakan man taraka minhunna wahida fahuwa bilai kafirun. Ya barang siapa yang meninggalkan satu kali saja, satu hari saja di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa alasan, maka orang tersebut disebut kafir tuh. Jadi kalau kita puasa, nggak puasa dalam Ramadan ini satu hari saja, kafir. Wala yaqbulullahu minhu, dan ibadah yang lainnya nggak diterima. Baik ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Ya ini ngaruh besar nih. Makanya jangan main-main dengan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Wa qad halla damuhu wa maluhu, bahkan dalam hadis ini halal darahnya dan hartanya. Waduh. Ini kejam banget nih. Ya kan? Jadi besok kalau Pak RT ada punya peraturan mengikuti hadis ini nih, orang Blok Sawo RT 3 RW 3 yang nggak puasa, maka hartanya boleh diambil. Waduh. Ya RT menang banyak. Dia tiap hari keliling tuh ke warung, ke warteg dia cari. Jangan. Nah. Halo? Nah, tuh. Iya enggak. Kenapa? Karena yang mengeksekusi hal ini ya yang tadi saya katakan hanya pemerintahan. Kalau kita nggak bisa, ya kan, Bang Dul nggak bisa pagi-pagi bobo bendo, siapa yang nggak puasa? Ya nggak bisa, harus dari pemerintahan. Wa Abu Dawud wa Nasi wa Tirmidzi wa Baihaqi wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yauman ramadhana min ghairi ruhsatin rasallahu lahu wala maridin lam yaqdi shaumid dahri. Barang siapa yang berbuka, ya, puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa ada ujur. Nah, jadi barang siapa yang enggak puasa di bulan Ramadan satu hari saja tanpa ujur, sakit ya enggak, dalam perpergian enggak, enggak, orang laki-laki kok ya kan? Maka lam yakdihi shaumid dahri, maka kodoknya enggak cukup 1 tahun.
Nah, tuh. Jadi kalau kita sengaja nih buka tanpa alasan, maka itu kodonya nggak cukup 1 tahun. Nah loh, berarti kalau kita 2 hari berarti 2 tahun berturut-turut. Kalau 3 hari, waduh. Nah makanya jangan main-main, ya kan? Ya kita sebulan aja capeknya luar biasa, gimana 1 tahun? Ya, makanya jangan pernah meremehkan. Jangan saya kerja cari nafkah buat keluarga, akhirnya enggak puasa. Tanya dulu ya sama ahlinya. Kalau saya enggak puasa gimana hukumnya? Kalau sedangkan kondisi saya dalam keadaan kerja, nah, itu kan. Jadi jangan mudah untuk meremehkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Hukumannya berat. Ya tidak cukup. Ya, di sini kan tidak cukup 1 tahun, berarti lebih dong. Nah, lebih. Ya. Terus qala Nahi, Imam Nahi menambahkan inna man aftara yauman min Ramadan yajibu alaihi salasatu allafi yaumin. Barang siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka wajib kodonya 3.000 hari. Lebih kejam lagi. 3.000 hari. Berapa tahun? Hampir 25 tahun. Gara-gara kita kagak puasa 1 hari, harus kodonya 25 tahun. Bayangkan. Berturut-turut 25 tahun kita puasa, mampu apa mampus? Nah mampus. Makanya jangan mudah untuk meninggalkan puasa Ramadan. Udah. Ramadan itu Pak, ibadah yang paling gampang. Kenapa ibadah paling gampang? Karena di bulan Ramadan itu kita puasa kompak. Sedunia semua puasa. Coba kalau puasa Senin Kemis, pada puasa nggak? Beratnya bukan main. Kenapa? Karena yang lain nggak puasa. Tapi kalau di Ramadan, kenapa gampang? Karena semuanya puasa. Enak kan? Siang-siang keluar nggak ada yang minum kan? Yang kedua, kenapa Ramadan itu puasanya gampang? Idza ja'at Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilati sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, setan diikat. Setan diikat. Artinya apa? Setan cuti. Setan perek nggak goda. Nah, setannya nggak berhenti. Mic-nya berhenti juga. Nah, jadi di bulan Ramadan, 1, kenapa puasa gampang, ibadah lain gampang? 1, karena memang yang lain kompak, semuanya puasa. Kedua, setan nggak goda. Makanya kita puasa dari subuh sampai maghrib enak. Kenapa? Setannya nggak goda, ya kan? Makanya kita taraweh kuat 23 rakaat. Kenapa? Setan tidak goda. Coba kalau sekarang dah, sholat isya 4 rakaat, imam baca panjang aja kesel. Kenapa? Setannya banyak. Kapok gue sholat di Albaniyah. Emang apa? Panjang pisan ayatnya. Kenapa? Karena memang di luar Ramadan setannya banyak. Makanya kita, coba nanti dah, subuh di Ramadan lebih banyak daripada di luar Ramadan. Kenapa? Emang setan gak goda. Nah makanya jangan pernah meninggalkan puasa Ramadan. Udah dikasih rusuh, setannya diikat, kompak, masih kagak puasa juga. Jangan, maka dihukum sama Allah, kodonya tidak cukup 1 tahun. Bahkan Imam Nahi mengatakan harus 3.000 hari kodonya, 3.000 hari. Nah, ya. Nah, ini harus kita kasih tahu nih kepada siapa? Anak kita, istri kita, mantu kita, kasih tahu biar dia jangan memainkan puasa Ramadan. Nah, jangan meremehkan. Ya. Kalau dia seandainya perempuan menstruasi, kalau menstruasi berarti tidak wajib puasa, tapi wajib qada.
dia puasa misalkan belum mandi, ya kan, berhenti misalnya mennya jam 5 pagi, jam setengah 5 sebelum subuh, ya udah sahur, ntar mandinya setelah subuh, nggak ngapa-ngapa, puasa. Dia udah puasa misalkan jam 6 kurang 5 menit, berarti wajib buka. Dan hari itu wajib diqodho. Kan dikit lagi tanggung, ya kan datang walaupun tinggal 1 menit, maka tidak dihitung hari itu, harus dibatalkan. Bagaimana kalau ada orang perempuan, istri kita hamil, ya hamil tua, kalau seandainya puasa khawatir kepada calon bayinya, anaknya, bagaimana? Maka boleh tidak puasa, tapi harus qodho dan bayar fidyah. Langsung bayar fidyah pada hari itu, tapi nanti setelah lahir wajib qodho, gitu ya. Sama juga halnya dengan orang yang nyusuin. Kalau ada orang, ibu kita, istri kita nyusuin, ya, punya anak kecil. Kalau saya puasa, kalau dia puasa, maka susunya tidak keluar, kesian bayinya. Oh, kalau gitu juga sama. Dia boleh tidak puasa, tapi dia harus bayar fidyah dan juga qodho juga. Kenapa? Karena alasannya 2, takut sama bayinya, ya, bukan takut buat dirinya. Tuh. Jadi jangan bayarnya harus setiap hari. Hari ini nggak puasa, hari ini bayar. Besok nggak puasa, besok bayar lagi. Jadi jangan sekaligus saya bayar seminggu, nggak boleh. Sama juga dengan orang yang sudah ujur, sudah tua, ya, yang tidak mungkin untuk sembuh, nah, maka boleh kalau itu fidyah saja, berarti tidak usah diqodho. Tapi kalau yang kita yang masih sehat, sakit pada bulan Ramadan, oh maka nggak usah bayar fidyah, buka saja. Badan panas, meriang, pusing, panas tinggi, wah bahaya, udah minum obat, makan minum obat. Nah, habis itu nanti kalau udah sehat di luar Ramadan dibayar qodhonya. Kenapa? Kita mah masih muda, masih mungkin harapannya untuk bisa mengqodhonya, kan gitu ya. Jadi jangan mudah untuk meninggalkannya, ya, gara-gara hal sepele. Karena bolak-balik ke Tanah Abang bulan Ramadan, aus minum. Nah ini bolak-balik ke Tanah Abang beli baju mau atu, kaos atu, bolak-balik nawarnya ke sono kemari, ditawar, cari yang paling semurah-murahnya, akhirnya aus, jangan. Ini nggak boleh, ya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Nabi sedang naik ke atas mimbar, ketika khatib Idul Fitri, ya, Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Qila ya Rasulullah innaka sha'idta mimbar faqulta amin amin amin. Kenapa kamu ngucapin amin sampai 3 kali ketika naik ke atas mimbar? Faqala, Nabi menjawab, inna Jibril alaihi salatu wassalam atani. Oh, waktu itu, waktu saya mau naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, berkata malaikat Jibril, aku mau berdoa ya Muhammad, maukah kamu mengamininya? Ya, kata Nabi Muhammad. Maka doalah malaikat Jibril. Man adraka syahrul Ramadan falam yugfar lahu famata fadahalan nar fa'abdahullah. Kul amin. Maka malaikat Jibril doa pertama apa? Ya Allah, kalau ada orang Islam masuk bulan Ramadan cuek, nggak mau minta ampunan kepada Allah,
terus dia mati, maka fahadalan nar, maka masuk neraka. Fa'abdahullah, Allah menjauhinya. Maka aku jawab, amin. Tuh. Kan bulan Ramadan bulan magfirah, bulan ampun. Nah, kenapa kita nggak minta ampun? Di bulan Ramadan itu ampunan gampang, Pak. Allah obral. Siapa yang minta ampun, Allah ampunin. Ini dia enggak, sombong. Nggak pernah minta ampun. Nggak pernah minta doa kepada Allah, doa supaya dosa-dosanya diampuni. Dia enggak. Mati. Habis itu tuh, habis Ramadan. Maka kata malaikat Jibril, dia masuk neraka. Kata Nabi Muhammad, amin. Tuh, yang ngedoain malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi, udah dimakbul dah. Makanya orang Islam pengen banget masuk bulan Ramadan. Kenapa? Biar nanti berdoa minta ampun, doanya diterima. Makanya jangan disia-siakan bulan Ramadan. Doa yang banyak, istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah yang banyak. Kenapa? Mumpung. Yang kedua, doa malaikat Jibril itu apa? Man adraka Ramadan, ya, abawaihi au ahadihi ma lam yubirrahuma famata dakhalan nar fa abdallahu. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan, dia masih punya ibu bapak tapi tidak melakukan halnya yang terbaik, berbuat baik kepada orang tuanya, pamata, terus mati, maka kata malaikat Jibril, masuk neraka dia. Maka kata Nabi Muhammad, amin. Tuh, balik lagi ke orang tua lagi, ya. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau masih ada, minta maaf, minta redonya, minta doanya, minta maaf, minta redonya, ya. Kenapa? Yang ngedoain malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi. Tokcer itu mah udah tokcer, ya kan? Nah, dari sekarang nih bulan latihan datang orang tua, kan kemarin sudah dikatakan, dijelaskan, malam nisfu Sya'ban doa dikabulkan, kecuali doa siapa? Di antaranya doa orang yang durhaka kepada orang tua. Makanya di tradisi kita kalau mau Ramadan ada istilah munggahan. Nah, makanya datang ke orang tua. Wah, biasanya bawa apa tuh? Ya beteng-tengan. Bawa teng-teng, minta maaf tuh sama emak, sama bapak, ya kan? Biar apa? Biar doa kita dikabulkan. Ini tradisi sekarang udah hilang deh nih. Nah, udah jarang. Ayo hidupkan. Yang penting datengin orang tua. Ya, minta maaf, minta redho. Kalau enggak, ya sama mertua juga sama. Ya, orang tua sama mertua sama. Ya, jangan dibedakan. Itu. Yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad mengucapkan amin? Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata dalan nar. Kata malaikat Jibril, kalau seandainya umatmu Muhammad disebut namamu, dia diam saja tidak bersalawat, famata dakhalal jannah. Maka kalau dia mati masuk neraka. Nabi Muhammad amin. Makanya kalau ada nama Muhammad disebut, kita salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepelit-pelitnya orang adalah ketika nama Nabi disebut, dia diem baik. Ini didoain sama malaikat Jibril yang ngaminin Nabi. Apa isinya? Disuruh masuk neraka. Oh, makanya jangan pelit. Selawat kemarin udah jelasin tuh sama Ustadz Dul, ya kan? Selawat itu tidak ada penghalangnya. Mau salah tetap diterima. Di mana aja diterima. Mau bacaannya salah, mau apa kek, pokoknya mau riak kek, mau sambil sombong kek, selawatnya tetap diterima. Maka perbanyaklah berselawat. Apalagi ketika nama Nabi disebut. Nah, kita harus, ya, seperti misalkannya khotib kita sholat Jumat itu kan nggak boleh ngomong maka membatalkan pahala sholat
Jumat. Tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita boleh berselawat. Nggak apa-apa. Saking hebatnya Nabi Muhammad, namanya saja dimuliakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, mari perbanyaklah salawat, ya. Semua penyakit bisa hilang, semua hajat bisa dikabulkan, ya, semua musibah juga bisa dihadang dengan bersalawat, apalagi di akhirat nanti dibalasnya dengan syafaat beliau. Nah, itu. Nah, bulan Sya'ban juga adalah bulan di mana kita harus latihan sedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan sedekah itu pahalanya sangat luar biasa. Maka dari sekarang kita kudu latihan sedekah biar nanti di bulan Ramadan gampang, terbiasa. Doain orang tua yang sudah meninggal dunia. Makanya sekarang rame nih di kuburan, ya, pada ngaji di kuburan. Kenapa? Karena itu tadi, ya, latihan. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia didatengin, minta maaf, minta redho, didoain. Kenapa di bulan Ramadan siksa kubur, aktivitas kubur diberhentikan dulu? Nanti lanjut lagi setelah Ramadan. Makanya setelah Ramadan banyak lagi deh tuh orang mulai doain lagi, rame lagi deh tuh. Siapa yang untung? Tukang kembang. Ini kan proyek tahunan deh tuh dia, kan? Makanya kalau yang datangnya kuburan setahun sekali keder tuh dia. Mana kuburan babalu ya? Setahun sekali. Ya kan tahun ini berapa orang yang meninggal? Kan nambah terus. Nah, kemarin sendirian, karena udah berlima. Ya kan, malah sama semua lagi. Kan bingung. Udah gitu nggak dimerekin. Ya kan? Keder dah. Nah, makanya jangan sampai keder, kalau bisa lihat setiap minggu. Gitu ya. Nah, itu sudah jam 9. Alhamdulillah, wallahu alam bissawab. Karena sekarang memang tawakufan, jadi banyak yang minta maaf dari RT, bendahara, juru tulis. Jadi takut waktunya nggak cukup. Jadi mungkin ini saja kata terakhir dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sikap, perbuatan, sesuatu yang saya makan, yang saya pakai, mohon diredoin, diikhlasin. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, mohon dibukakan pintu maaf, biar kita masuk di bulan Ramadan, biar gampang ibadah, biar lancar ibadahnya. Yang terpenting sehat walafiat itu, ya. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang saya ambil, tolong diredoin. Kalau nggak redo, datang, ntar saya ganti. Ya kan? Kalau ada, kemarin minum aqua 1, ya saya bayar gopek, ya kan? Itu. Dan dosa bapak juga, kesalahan bapak kita saling maafkan. Tapi satu yang tidak bisa dimaafkan, Pak, utang nggak bisa lunas, cuman maaf doang. Nah ini, ya kan, maaf ya, berarti utang lunas ini enggak. Utang nggak bisa lunas tanpa harus dibayar, walaupun minta maafnya setiap hari nggak bisa. Utang mah harus dibayar, gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan buat keluarga kita, orang terdekat kita, orang tercinta kita yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula, Allah berikan kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya, yang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginannya, khususnya keluarga Bapak Anjil Jarkoni, biar pada sehat, biar pada berkah rezekinya, biar gampang, biar banyak, dan juga biar manfaat keluarganya, anak-anaknya, anak solihin dan solehah di pondok, biar pada betah. Kita semuanya Allah lindungi dari segala musibah
musibah, bencana, penyakit, khususnya virus corona. Yang belum punya kerjaan, biar Allah kasih kerjaan yang baik. Yang belum punya pasangan hidup, biar Allah kasih pasangan hidupan yang baik. Yang belum punya keturunan, biar Allah kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunan, jadikan keturunan yang salihin dan salehah. Yang tahun ini atau yang belum pernah umroh atau haji, biar Allah kasih kesempatan haji dan umroh. Dan juga yang sedang usaha, biar Allah akan mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Pengajian kita tetap istiqomah, dijauhkan dari segala fitnah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.